Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Jumpa lagi dalam program Night Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Rika J. Harisakti, pendeta yang ditugaskan oleh Majelis Sinode melayani jemaatnya di GPIB Batra Hayat, Batam. Saudara, sebelum kita memasuki tidur dan istirahat kita setelah satu hari ini kita beraktivitas, kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita teduhkan hati kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih satu hari ini dari pagi hingga malam kami umat-Mu boleh menjalani kerja layan dan aktivitas kami, meskipun badan kami lelah dan kami mau beristirahat. Kami bersyukur karena Tuhan mengundang kami untuk masuk dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, bimbing kami semua dengan Roh-Mu yang kudus sehingga kami tidak hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, tapi kami juga dikuatkan untuk melanjutkan kehidupan dan hari-hari yang masih Tuhan izinkan kami jalani di dalam terang firman Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Amsal pasal 23 ayat 19 hingga ayat yang ke-21 berkata demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin, dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada satu berita yang saya saksikan di televisi, berita kriminal tentang seorang bapak yang melakukan tindakan pemerkosaan kepada anak tirinya. Dia laporkan di sana, menurut pengakuan dia, bahwa ia melakukan itu semua tanpa sadar karena didorong oleh minuman keras. Dari kisah ini kita melihat bahwa sejauh mana akibat yang bisa ditimbulkan dari kebiasaan buruk menjadi pemabuk. Kini hukuman tentu saja harus orang tersebut terima. Itu memang sebuah akibat yang berawal dari mabuk. Seseorang bisa dijerat dosa berat, merampok, membunuh, memperkosa karena dosa ini, karena kebiasaan ini. Tanpa contoh ekstrim pun sebenarnya Bapak Ibu Saudara, rakus dan mabuk bisa menimbulkan kehancuran dalam hidup. Apa yang terjadi jika kita kerjanya hanya makan dan minum dengan takaran yang melebihi normal? Menjadi pelahap dan peminum membuat orang mengantuk. Akibatnya mengarah pada kegiatan dan aktivitas kita seharian. Kita tidak bekerja dan akhirnya karena kita tidak bekerja, kemiskinan menjerat kita. Dosa pun menanti dari segala sisi lewat kebiasaan hidup yang salah ini. Manifestasi kemiskinan salah satunya hadir akibat bentuk dari rakus dan pemabuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana pola hidup kita setiap hari? Apa yang kita kerjakan satu hari ini? Mungkin setelah bangun tidur kita mempunyai aktivitas dan kebiasaan berdoa, saat teduh, olahraga, mandi,
sarapan, membaca firman, membaca informasi di media sosial, menonton TV, membaca koran, dan berangkat ke tempat kerja atau ke tempat di mana kita beraktivitas. Urutannya bisa berbeda-beda. Dan mungkin bagi kita ibu rumah tangga ada kegiatan lain seperti menyiapkan anak, makannya, pakaiannya, untuk melakukan segala aktivitas ia di hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah ritme yang baik. Tapi bagaimana jika begitu bangun, orang langsung mencari botol minuman kerasnya, lalu hanya duduk minum sampai malam? Rasanya tidak ada yang setuju ya, bahwa memulai hari dengan mabuk dan duduk menghabiskan hari dengan anggur sebagai pola hidup yang baik. Ketika uang habis dan keinginan untuk minum minuman keras dan bahkan ditambah lagi dengan obat terlarang itu muncul, Bapak Ibu Saudara, biasanya disitulah orang bisa melakukan kebodohan, melakukan kejahatan yang berujung pada hukuman berat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan pun dikatakan dalam bacaan kita hari ini sangat membenci pelahap dan juga peminum. Dalam kisah Ulangan pasal 21 ayat 18 hingga 21, di sana bercerita tentang anak yang durhaka. Kita bisa melihat betapa hukuman sangat berat. Hukuman mati dijatuhkan bagi anak pembangkang, degil, yang juga adalah seorang pelahap dan peminum. Atau saudara bisa membaca dalam kitab Yesaya 5 ayat 11, dikatakan di sana firman Tuhan berkata, "Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras dan duduk-duduk sampai malam hari, sedang badannya dihangatkan anggur." Selain kelakuan ini mengarahkan pada kemiskinan, dan juga ada risiko masuk dalam berbagai bentuk dosa yang konsekuensinya juga berat. Pastinya tidak ada hal yang positif ya yang bisa kita peroleh dari hidup sebagai pelahap dan peminum. Lalu saudara, bagaimana dengan kita? Setiap pagi ketika kita bangun adalah baik jika kita memulai hari bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Pasti kita semua punya semangat yang baru, bahkan berkat yang baru. Lalu kita bekerja dan berkarya dengan tekun, berbuat baik dengan penuh kasih dan sukacita. Sekarang waktunya untuk melakukan lebih banyak lagi hal yang berguna buat hidup dan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami dan mengajari kami bagaimana kami hidup menurut kehendak Tuhan dan firman-Mu. Tuhan, tolong kami dengan kuasa Roh Kudus supaya kami terus boleh menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan ini. Dan kalau Tuhan sudah senang, pastinya kehidupan kami bersama dengan sesama dan alam semesta juga mendapatkan dampaknya yang baik dari kualitas hubungan kami bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang menyaksikan program acara ini dimanapun mereka berada, dalam sakit, dalam sehat, dalam suka, dalam duka, dalam tawa dan tangis mereka, dalam pergumulan dan rancangan hidup ke depan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka. Berikan hikmat roh takut akan Tuhan, agar hidup kami senantiasa boleh diberkati Tuhan, tapi juga dimampukan menjadi berkat bagi sesama. Berkati juga setiap perjuangan anak-anak Tuhan, para pemimpin negeri ini, mereka yang bertugas di dalam memberantas dan mengatasi COVID-19. Tuhan kiranya tolong
dengan hikmat yang daripada Tuhan, Engkau membimbing dan menyertai seluruh rakyat Indonesia, bahkan manusia di muka bumi ini, untuk melakukan kehidupan yang baru, new normal, dalam hikmat dan tuntunan Tuhan, sehingga COVID-19 ini senantiasa boleh kami hadapi dalam iman kami kepada Tuhan. Inilah Tuhan doa dan sembahyang kami. Kami serahkan tidur kami malam hari ini, istirahat kami di sepanjang malam hari ini, kami mau serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kami percaya besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang diberkati Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan baru. Dan kami boleh dimampukan untuk melakukan segala tugas dan aktivitas serta tanggung jawab kami di esok hari. Inilah Tuhan doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati.